Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen pergi bersama pemimpin Lone Ghost menuju gudang harta. Dia dibawa ke sebuah pegunungan. Di sana adalah markas Lone Ghost. Xiao Chen sudah mengetahui ada formasi raksasa yang dipasang, tapi dia tetap berjalan memasuki formasi. Xiao Chen berencana menggunakan kekuatan si hitam untuk menghancurkan formasi. Seperti yang diduga, ini memang jebakan. Sang pemimpin menyuruh bawahannya mengaktifkan formasi besar. Sambil dia menjelaskan, formasi ini memiliki kekuatan gabungan dari mereka bertiga, dan tingkatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Dengan peningkatan kekuatan dari formasi, basis kultivasi mereka dapat meningkat ke level 5 Sendai. Jika bergabung, kekuatan mereka akan setara dengan kekuatan level 6 Sendai. Pemimpin Lone Ghost sangat percaya diri dengan kekuatan tersebut. Dia menantang Xiao Chen, namun Xiao Chen tidak peduli dengan kekuatan lawan. Sikap tersebut membuat sang pemimpin sangat kesal. Si hitam melompat dari kepala Xiao Chen. Dia menatap sang pemimpin, kemudian berubah ke ukuran besar, meraung ke langit. Tekanan kuat dikeluarkan, menggetarkan formasi. Sang pemimpin bertanya, apakah Xiao Chen berniat menggunakan serigala bermata 3 untuk melawannya? Kepala sang pemimpin berkedut. Sebuah kilatan petir muncul di kedua tangannya. Dia berniat menguliti si hitam. Kedua rekannya juga ikut menyerang. Sang pemimpin mengeluarkan teknik tingkat 9. Titisan Hunyuan Si. Telapak tangan raksasa keluar. Saudari wanita juga mengeluarkan teknik tingkat 9 yang bernama Wanu Cham. Banyak aura membentuk rubah dikeluarkan. Pria besar juga tidak mau kalah. Dia mengarahkan tinju ke depan, membentuk aura seperti harimau. Itu adalah teknik tingkat 9, pukulan Dewa Harimau. 3 serangan melesat ke arah si hitam. Awan petir mulai berkumpul. Petir itu menyambar ke bawah, mengenai serangan yang datang ke arah si hitam. Telapak tangan raksasa perlahan hancur, begitu juga dengan monster rubah. Dia meraung kesakitan dan hancur, sedangkan harimau, dia masih menerkam ke arah si hitam. Tubuh si hitam berubah menjadi tubuh raksasa. Dia menatap harimau putih, kemudian menggigit dan menelannya. 3 orang dari Lone Ghost terkejut. Mereka tidak menduga, serigala bermata 3 yang mereka lawan sangatlah kuat. Sang pemimpin akhirnya mengerti, serigala bermata 3 adalah kartu andalan Xiao Chen. Tapi bagi sang pemimpin, Xiao Chen terlalu meremehkannya. Mereka bertiga saling menatap dan membuat kesepakatan, berniat menyatukan telapak tangan. Aura mereka bertiga terhubung. Aura itu terus meningkat menyelimuti tubuh mereka. Tekanan yang kuat dirasakan. Si hitam bertelepati ke Xiao Chen. Teknik gabungan ini sangat kuat. Xiao Chen sangat santai. Dia hanya bertanya, apakah si hitam bisa melawannya? Si hitam tidak mau kalah. Dia akan menunjukkan peningkatan kekuatan yang baru saja dia dapat. Gabungan kekuatan dari 3 orang ini akhirnya selesai. Mereka menggunakan teknik Heavenly Prison Burst tingkat kedua. Teknik tersebut melesat menyerang si hitam. Si hitam meraung ke langit. Sebuah tekanan yang kuat dikeluarkan. Xiao Chen dapat merasakan serangan gabungan dan terkejut. Itu memang teknik gabungan yang sangat kuat dari alam 5 elemen. Benturan kekuatan si hitam dengan serangan gabungan pun terjadi. Sebuah batu muncul menghalangi serangan tersebut. Tidak berhenti di sana. Sebuah serangan juga dilepaskan oleh si hitam. Mereka bertiga terkejut. Serangannya tidak berhasil mengenai si hitam. Mereka melompat ditopang oleh gelombang air. Kilatan petir dan kobaran api muncul. Itu membuat mereka bertiga kembali terkejut. Mereka pun terkena serangan api dan petir dan dipaksa mundur. Ketiga orang ini berusaha menyetabilkan diri. Saudari wanita bertanya, bagaimana kakak tertuanya bisa menyinggung orang yang memiliki monster sekuat ini? Sang pemimpin hanya bisa menggertakkan gigi dan mengakui, serigala bermata 3 memang luar biasa, tapi terlalu cepat bagi mereka untuk menyerah. Sebuah segel dibuat oleh sang pemimpin. Dia tertawa senang. Dalam formasi, kekuatan mereka tidak terbatas. Meski serigala bermata 3 kuat, tapi mereka yakin monster itu akan segera mati. Si hitam mengatakan, pada awalnya, basis kultivasi mereka bertiga tidaklah kuat. Tapi dengan formasi ini, semuanya akan merepotkan. Kalau terus seperti ini, cepat atau lambat, si hitam akan segera dikalahkan. Xiao Chen menatap ke langit, sepertinya mengamati sesuatu. Kemudian, menyuruh si hitam menyerahkan masalah tersebut kepada Xiao Chen. Dia sudah memiliki rencana, semuanya akan dalam kendali. Xiao Chen menunjuk ke sang pemimpin sambil bertanya, apakah dia yakin memiliki kekuatan yang tidak terbatas dalam formasi? Tentu saja, sang pemimpin membenarkan. Formasi yang digunakan membuatnya sangat percaya diri. Wajah Xiao Chen sangat menyeramkan. Dia melompat, memberikan serangan. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya kuning seperti sebuah petir.
Sang pemimpin sangat percaya diri serangan tersebut tidak akan berguna. Sebuah serangan dilepaskan. Kedua rekannya juga melakukan hal yang sama. Mereka bertiga menyerang ke arah Xiao Chen. Serangan saling bertabrakan. Perbandingan kekuatan mereka cukup besar. Dari ukuran serangan tiga orang ini hampir 10 kali lipat lebih besar dibandingkan serangan Xiao Chen. Ledakan yang kuat pun terjadi. Tanah hancur, gumpalan asap dan debu memenuhi tempat tersebut. Dari balik asap, sesosok keluar. Pakaiannya berwarna biru. Itu adalah Xiao Chen yang telah menggunakan armor barunya. Dia tertawa ke arah tiga orang Lone Ghost. Melihat Xiao Chen tidak terluka, wajah mereka bertiga memucat. Tidak percaya, serangan mereka yang sangat kuat benar-benar tidak berdampak. Saudari wanita memucat. Mereka tidak bisa meremehkan kekuatan Xiao Chen. Sang pemimpin juga sependapat. Tapi saat ini, mereka sudah tidak memiliki pilihan dan harus terus melawan sampai akhir. Gumpalan kekuatan mulai terbentuk. Itu adalah gabungan kekuatan dari mereka bertiga. Sebuah pukulan raksasa keluar dari bola energi. Teknik ini bernama Masik Make Pan. Xiao Chen tersenyum melihat serangan yang datang ke arahnya. Dia tidak menghindar dan menerima serangan tersebut. Setelah terkena serangan, Xiao Chen masih berdiri dan tidak terluka. Urat di kepala sang pemimpin kembali berkedut. Mereka terus melepaskan pukulan ke arah Xiao Chen. Debu dan bebatuan hancur di sekitar Xiao Chen. Tekanan juga sangat kuat. Pada akhirnya, Xiao Chen hanya mengalami goresan. Namun dia tersenyum menatap mereka bertiga. Kemudian menunjuk dan bertanya, kenapa mereka bertiga berhenti menyerang. Sang pemimpin tidak bisa berkata-kata. Di samping, saudari wanita terlihat kelelahan. Dia melihat Xiao Chen seperti seorang monster. Pria kekar merasa kekuatan mereka bertiga memang tidak terbatas. Tapi, pertahanan lawannya juga tidak bisa ditembus. Kalau terus seperti ini, mereka akan kehabisan tenaga dan mati kelelahan. Sang pemimpin berniat menggunakan teknik terlarang untuk mengalahkan Xiao Chen. Mereka berdua terlihat ragu. Sang pemimpin menunjuk Xiao Chen memberikan ancaman. Pertahanan Xiao Chen memang kuat, tapi semua ini akan segera berakhir. Selanjutnya, mereka akan menggunakan teknik terlarang yang sudah mereka pelajari selama beberapa dekade. Mereka bertiga kembali membuat segel. Banyak rune formasi keluar di sekitar mereka bertiga. Sesosok tubuh raksasa keluar dari formasi. Matanya merah dan aura gelap menyelimuti tubuh raksasa. Perlahan, tubuh tersebut mengalami retakan. Kulit dan daging hancur, hanya menyisakan tulang tengkorak. Sang pemimpin mengatakan, teknik terlarang ini merupakan kebalikan dari teknik surgawi Yin dan Yang. Aura jahat meliuk-liuk di sekitar tengkorak. Mereka bertiga tersenyum jahat ke arah Xiao Chen dan sangat yakin serangan tersebut akan dapat membunuh Xiao Chen. Itu adalah teknik yang dapat mengubah segala bentuk energi langit dan bumi menjadi kekuatan kematian. Sedikit saja Xiao Chen menyentuhnya, seluruh tubuhnya akan terkorosi. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan sang pemimpin. Yang membuat sang pemimpin semakin kesal. Xiao Chen mengatakan, dia merasa penjelasan sang pemimpin Lone Ghost sedikit lucu. Dia sampai tidak bisa menahan tawa. Amarah sang pemimpin meluap. Dia melepaskan serangan ke arah Xiao Chen. Tengkorak mengeluarkan kobaran api dari matanya. Dia semakin dekat dengan Xiao Chen bersama dengan energi kematian. Di lain sisi, api keluar dari tubuh Xiao Chen. Dia mengangkat tangan ke arah serangan tersebut. Energi isapan keluar dari telapak tangannya. Perlahan, aura tengkorak dan aura kematian disedot oleh Xiao Chen. Semakin lama, energi tengkorak semakin banyak dihisap. Wajah mereka bertiga langsung memucat. Teknik terlarang yang mereka andalkan malah diserap oleh Xiao Chen. Tidak berselang lama, teknik tersebut sudah habis diserap. Xiao Chen berjalan maju, mendekat ke mereka bertiga. Mereka bertiga pun tersentak. Tanpa memberi aba-aba, mereka melompat ke udara. Formasi kembali digunakan, namun Xiao Chen masih terus berjalan mendekat. Serangan dari tiga orang ini kembali dilepaskan. Xiao Chen tidak peduli. Dia membiarkan serangan datang dan mengenai tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, semua teknik gabungan diserap oleh Xiao Chen dan tidak ada dampak apapun. Energi tersebut masuk ke ruang spiritual dan diserap oleh inti sihirnya, memberikannya banyak keuntungan. Dengan kekuatan tersebut, Xiao Chen berhasil meningkatkan sedikit kultivasinya. Dia kembali menunjuk dan mengejek, apakah cuma segitu kemampuan milik mereka bertiga? Apakah benar kekuatan mereka tidak terbatas? Sang pemimpin tidak bisa menjawab perkataan Xiao Chen. Dia hanya bisa menggertakkan gigi. Kedua rekannya mengajak sang pemimpin kembali menyerang. Mereka masih belum percaya bahwa Xiao Chen benar-benar bisa menyerap teknik terlarang.
Sang pemimpin juga ingin mencoba. Teknik kembali dilepaskan, tengkorak raksasa kembali muncul. Tengkorak itu melesat ke arah Xiao Chen. Sama seperti sebelumnya, Xiao Chen mengangkat tangan, kekuatan hisap keluar. Dan hal yang sama pun terjadi. Teknik terlarang dihisap oleh Xiao Chen hingga habis tak tersisa. Wajah sang pemimpin memucat, dia terjatuh dan tertunduk. Tidak mengerti kekuatan iblis apa yang digunakan oleh Xiao Chen. Dia mengakui Xiao Chen menang, dan mereka menyerah, mengakui kekalahan. Para bawahan Lone Ghost mulai menjatuhkan senjata. Xiao Chen tersenyum, menyuruh sang pemimpin menyerahkan semua harta mereka. Kantung berukuran besar dilemparkan ke Xiao Chen. Xiao Chen menerimanya. Dia tidak menyangka kelompok Lone Ghost memiliki banyak harta berharga. Si hitam juga senang. Dia mendapatkan inti kristal, kemudian bertanya, apakah dengan inti kristal ini, Xiao Chen dapat meningkatkan kekuatannya lagi? Xiao Chen merasa hanya dengan inti kristal, itu tidak akan cukup. Energi yang diperlukan untuk meningkatkan teknik body tempering calling taiko ke level 5 sangatlah besar. Tapi dengan kristal tersebut akan cukup membantu. Xiao Chen pergi dari tempat tersebut dan tidak peduli dengan nasib kelompok Lone Ghost. Berpindah ke kota Changyuan, markas Red Armor. Terdengar sebuah tawa yang cukup keras dari salah satu kemah. Itu adalah Deng Ran. Dia menakupkan tangan kepada Xiao Chen, memberikan pujian, dan merasa kagum dengan kekuatan Xiao Chen. Karena tindakan Xiao Chen, dia yakin Lone Ghost sudah pasti kalah. Konflik mereka selama bertahun-tahun sudah terselesaikan. Kelompok Lone Ghost tidak akan berani mengacau lagi di kota Changyuan. Deng Ran mewakili pasukan Red Armor akan mengucapkan terima kasih. Dia mengeluarkan sebuah kantong. Itu adalah harta rampasan yang berhasil mereka kumpulkan dari anggota Lone Ghost. Xiao Chen tidak bersikap sopan. Dia mengambil harta tersebut. Deng Ran mengatakan, dia mungkin memiliki informasi yang akan berguna bagi Xiao Chen. Mendengar hal itu, Xiao Chen menjadi penasaran. Deng Ran bertanya, apakah Xiao Chen pernah mendengar tentang Istana Great Power? Dikatakan, di gunung tanpa nama di luar wilayah Changyuan, terdapat sebuah istana tersembunyi. Tapi, masih belum ada orang yang berhasil menemukannya selama ratusan tahun. Tapi kakek Deng Ran pernah mengatakan, istana itu memang ada. 100 tahun yang lalu, istana Great Power dikatakan pernah muncul di puncak gunung es. Kakeknya adalah salah satu orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dikatakan, dalam istana tersebut terdapat pagoda yang dapat memanipulasi aliran waktu. Dalam cerita kakeknya, ketika dia melihat istana tersebut, perubahan pada tubuhnya terjadi. Dia kembali ke usia muda. Mendengar hal itu, Xiao Chen tersentak, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Deng Ran membenarkan. Untuk masuk ke tempat tersebut akan membutuhkan sebuah keberuntungan. Jika Xiao Chen memiliki waktu luang, dia bisa mencoba pergi ke tempat tersebut. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan pergi. Jika dia ada kesempatan, dia akan pergi ke tempat tersebut. Berpindah ke kediaman Xiao Chen. Saat ini dia sudah sampai. Ketika membuka pintu, dia disambut oleh Sotua. Xiao Chen menanyakan, kemana perginya yang lain? Sotua mengatakan, mereka semua sedang pergi minum bersama dengan Hu Biao. Sotua tidak ikut karena dia merasa sudah terlalu tua dan tidak begitu menyukai tempat yang ramai. Xiao Chen tidak ingin membahas hal itu. Dia hanya ingin mengatakan akan melakukan pengasingan selama beberapa bulan. Sotua cukup terkejut dan bertanya, kenapa Xiao Chen membutuhkan waktu selama itu? Xiao Chen hanya mengatakan, dia memiliki banyak item yang perlu dimurnikan. Xiao Chen memasuki pengasingan, banyak harta mulai diserap dan dimurnikan. Beberapa bulan kemudian, Xiao Chen sudah banyak memurnikan item. Semua kekuatan yang berada dalam item diserap. Di lain sisi, si hitam juga memakan banyak kristal untuk memperkuat kultivasi. Tiba-tiba, mata Xiao Chen mengeluarkan sinar. Dia juga berteriak. Hal itu membuat si hitam terkejut. Dia bertanya, apakah Xiao Chen telah memurnikan semuanya? Xiao Chen menghela napas, tidak menyangka akan memerlukan waktu selama ini, lebih lama daripada yang dia perkirakan. Dengan kekuatannya yang sekarang, jika Xiao Chen berhadapan dengan formasi milik kelompok Lone Ghost, dia akan bisa menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Melihat Xiao Chen sangat percaya diri, si hitam sangat senang. Di kota Changyuan, terdapat banyak orang berjalan. Mereka berbaris rapi, itu ada pasukan Red Armor. Wajah mereka terlihat murung. Di tempat lain, Xiao Chen telah keluar dari pengasingan. Dia disambut oleh kelompoknya. Wajah mereka semua murung. Xiao Chen bertanya, apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka berdua terlihat sangat serius? Sotua mengatakan, saat Xiao Chen sedang mengasingkan diri, telah terjadi banyak hal.
Di luar kota Changyuan, ada Beastmaster dan Dao Gui. Sebuah penghalang menyelimuti tubuh mereka. Di depan mereka, ada banyak tumpukan mayat. Tumpukan tersebut seperti gunung kecil. Di sana juga ada seorang pria duduk bersila. Di dahinya ada sepasang tanduk. Beastmaster dan Dao Gui membuka mata. Dia merasa ada seseorang yang datang. Benar saja, ada seorang pria mendekat memberikan serangan kepada pria dengan tanduk di dahinya. Pria bertanduk mengangkat 2 jari. Sebuah simbol muncul menyerang pria yang datang. Pria itu dikalahkan dan dilempar ke tumpukan mayat. Pria bertanduk berpikir, apakah serangannya terlalu kuat atau lawannya yang terlalu lemah? Ini adalah hal yang membosankan. Pria bertanduk berdiri, dia berteriak, "Semua seniman bela diri di kota Changyuan, kalau masih belum ada orang kuat yang datang kepadaku, aku akan membunuh 1000 orang per hari, sampai ada orang yang bisa bertarung denganku. Kalau masih tidak ada yang mampu, maka seisi kota akan kumusnahkan." Warga kota yang mendengar langsung tersentak. Mereka tidak berani berbicara, hanya bisa menundukkan kepala, menerima nasib. Pria bertanduk menghela napas. Dia merasa tidak memiliki harapan. Tidak akan ada orang yang bertarung melawannya. Dia menatap ke belakang. Di sana ada Beastmaster dan Dao Gui, menyuruh mereka terus berkultivasi, berharap bisa menjadi lawannya. Dao Gui dan Beastmaster sangat kesal. Mereka sangat diremehkan. Di lain sisi, Xiao Chen sudah mendengar semua kejadian yang terjadi saat dia dalam pengasingan. Dia juga bertanya kenapa mereka tidak masuk ke ruangan Xiao Chen dan memberitahu kejadian tersebut. Xiao Tua membungkuk, meminta maaf, dan menyuruh Xiao Chen menghukumnya atas kesalahan tersebut. Xiao Chen mendekat ke Xiao Tua. Dia membuka pakaian memperlihatkan bahu Xiao Tua. Terlihat kulit lengannya berwarna hitam. Hal itu mengejutkan Xiao Chen. Xiao Tua mengatakan, semua ini dikarenakan orang tersebut. Dia terlalu kuat. Dia juga bisa mengalahkan semua prajurit hanya dengan 1 serangan. Bahkan, Beastmaster dan Dao Gui hanya bisa bertahan 2 babak. Xiao Chen terlihat meremehkan. Dia ingin bertemu dengan orang tersebut. Semua orang terkejut menatap Xiao Chen pergi. Di lain sisi, pria bertanduk tersentak. Dia dapat merasakan ada orang yang sangat kuat. Dao Gui dan Beastmaster terlihat senang. Akhirnya, orang yang mereka tunggu datang. Pria bertanduk penasaran siapa sebenarnya yang mereka maksud. Namun Beastmaster dan Dao Gui tidak mau memberitahu. Sesosok bayangan hitam muncul. Mereka bertiga menoleh ke arah bayangan tersebut. Itu adalah Xiao Chen. Si hitam merasa pria bertanduk ini sangatlah kuat. Terlebih lagi, dia memiliki Qi dari luar 9 domain. Qi tersebut bahkan membuat si hitam tertekan. Xiao Chen sangat percaya diri. Dia yakin hanya dengan 1 pukulan, semuanya akan beres. Xiao Chen berjalan mendekat. Dia membuat pria bertanduk sangat senang. Sampai-sampai meneteskan air mata kegembiraan. Melihat sikapnya, Xiao Chen merasa jijik. Apakah semua makhluk dari luar 9 domain seperti ini? Pria tersebut mengatakan, kedatangannya ke alam ini hanya untuk bersenang-senang. Dia bisa membunuh orang-orang yang mengaku sebagai ahli di alam ini. Xiao Chen berjalan melewati pria bertanduk. Dia berjalan ke arah Beastmaster dan Dao Gui. Dengan jentikan jari, penghalang Beastmaster dan Dao Gui langsung dihancurkan. Xiao Chen juga menyuruh mereka kembali. Dia akan mengurus masalah ini. Xiao Chen bertanya ke pria bertanduk, apakah dia memiliki nama? Pria bertanduk mengatakan, dia tidak memiliki nama. Kemudian bertanya, apakah Xiao Chen akan memberikannya nama? Xiao Chen mengatakan, tidak perlu memberi nama untuk seseorang yang akan mati. Pria bertanduk menghela napas, tubuhnya bergetar, mulai menghilang. Sebuah serangan melesat mengenai bahu Xiao Chen. Serangan tersebut sangat cepat, hingga membuat Xiao Chen tidak sempat menghindar. Dia muncul di belakang Xiao Chen, bersiap memberikan serangan. Telapak tangan yang berisikan kekuatan mendarat di punggung Xiao Chen. Seteguk darah dimuntahkan. Xiao Chen melompat menjauh. Dia tidak menyangka lawannya akan memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat dari dugaannya. Pria bertanduk tidak menyangka Xiao Chen sangat kuat. Sebuah pukulan dipersiapkan. Pukulan itu melesat ke arah Xiao Chen. Kali ini, Xiao Chen tidak menghindar. Dia juga mempersiapkan pukulan. Xiao Chen merasa lawannya tidak akan menahan diri. Itu sangat bagus untuk Xiao Chen. Kedua pukulan saling bertabrakan. Tekanan yang kuat muncul. Di lain sisi, Beastmaster dan Dao Gui melarikan diri. Mereka tidak ingin terkena dampak dari pertarungan tersebut. Sebuah gelombang energi melesat, menjulang tinggi ke langit. Mereka berdua terlihat sangat senang setelah merasakan kekuatan satu sama lain. Pukulan kembali dilepaskan dan benturan kembali terjadi. Kekuatan mereka berdua terlihat seimbang. Tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah.
Tiba-tiba, raut wajah pria bertanduk berubah. Dia merasakan sesuatu yang buruk. Benar saja, Xiao Chen mengeluarkan serangan yang kuat dari pukulannya. Cahaya berwarna kuning menyelimuti tubuh pria bertanduk. Pria bertanduk terkejut. Dia menatap tangannya yang melakukan kontak dengan pukulan Xiao Chen. Tangan itu terluka. Xiao Chen bertanya, apakah mereka akan melanjutkan pertarungan? Pria bertanduk menanyakan, bagaimana bisa Xiao Chen lebih unggul? Dengan santai, Xiao Chen menjawab, semua itu karena dia lebih kuat dibandingkan pria bertanduk. Manifestasi inti sihir keluar di belakang Xiao Chen. Kobaran api menyelimuti tubuhnya. Karakter surga muncul di langit. Dari karakter tersebut, sebuah tekanan yang kuat keluar, menekan tubuh pria bertanduk. Karakter surga turun, menabrak tubuh pria bertanduk. Ledakan yang dahsyat terjadi. Tidak ada yang tahu apakah pria bertanduk masih hidup.